Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Henidianto Susanti dengan NPM 074 dari Rombel 2 Peternakan 22. Di sini saya ingin menyampaikan tentang pencernaan dan penyerapan nutrien dalam tubuh yang meliputi pencernaan dan penyerapan karbohidrat, protein, lipid, vitamin, dan mineral. Yang pertama ada pencernaan dan penyerapan protein. Proses pencernaan dan penyerapan protein dalam tubuh mencakup pemecahan protein menjadi asam amino, peran enzim dalam pencernaan, dan penyerapan asam amino di usus kecil. Proses pencernaan protein dimulai di mulut saat pengunyahan dan berlanjut ke lambung dengan keluarnya pepsinogen dan asam klorida. Protein terdiri dari asam amino yang dapat ditemukan dalam makanan seperti daging. Pada dasarnya, rantai asam amino memiliki terminal amino di mana gugus amina berada, dan kemudian mereka memiliki terminal karboksil di mana gugus karboksil berada. Masing-masing asam amino memiliki gugus amina dan karboksil. Dengan gugus amino dan karboksil inilah yang memungkinkan asam amino untuk saling terhubung. Karena itu, gugus karboksil terletak di salah satu ujung protein dan gugus amina di ujung protein lainnya. Seperti pada contoh, dapat kita lihat bahwa gugus amina terletak di awal ujung protein dan gugus karboksil terletak di akhir ujung protein. Pada dasarnya itu manusia mencerna makanan atau pangan yang mengandung protein di mulut dengan dibantu oleh mulut melalui pengunyahan dan memecah partikel makanan. Protein kemudian akan masuk ke kerongkongan dan masuk ke lambung. Di sini, semua protein belum dicerna oleh enzim apapun, hanya dicerna secara fisik melalui mulut atau pengunyahan tadi. Pencernaan kimiawi protein dimulai di lambung karena di lambung mengeluarkan pepsinogen yang telah dikeluarkan akan diubah menjadi pepsin, dan pepsin akan menghidrolisis ikatan peptida dan memecah protein menjadi polipeptida. Polipeptida akan masuk ke usus halus atau tepatnya di duodenum, karena di duodenum merupakan tempat utama terjadinya pencernaan dan penyerapan protein. Di duodenum inilah nanti akan ada pankreas yang mengeluarkan beberapa enzim yang membantu mencerna protein, beberapa di antaranya yaitu trypsinogen, chymotrypsin, dan prokarboksipeptidase yang merupakan prekursor enzim. Prekursor enzim perlu diaktifkan oleh enzim khusus yang terdapat pada permukaan sel khusus yang disebut dengan enterokinase. Enterokinase akan mengubah trypsinogen menjadi tripsin yang merupakan bentuk aktif dan merupakan enzim yang menghidrolisis ikatan peptida sehingga akan memecah asam amino yang saling berikatan. Asam amino dan peptida akan diserap ke dalam darah melalui berbagai mekanisme di sel karena terdapat enzim khusus yang disebut dengan Brush border. Nah, di sini nanti akan ada Brush border yang akan membantu pengaliran ke dalam darah. Pada pencernaan protein, terdapat aminopeptidase yang menghidrolisis ikatan peptida dari terminal amino. Protein, gugus amino, dan polipeptida akan dicerna lebih lanjut menjadi tripeptida berwarna dan asam amino. Setelah dalam bentuk asam amino dapat berdistribusi ke dalam aliran darah dan dapat langsung digunakan untuk mensintesis protein baru ataupun dapat disimpan di hati untuk digunakan di lain waktu. Oke, yang kedua, ada pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Pati di dalam tubuh dicerna melalui mulut, lambung, dan usus halus, kemudian dialirkan ke aliran darah atau disimpan di hati. Pati merupakan karbohidrat kompleks yang bersumber dari makanan seperti kentang, nasi, jagung, gandum, dan berbagai jenis biji-bijian. Pati dalam tubuh dicerna melalui mulut, lambung, dan usus halus. Pada mulut, pencernaan pati dimulai dengan enzim amilase dalam saliva atau air liur. Amilase akan menguraikan pati menjadi maltase dan dekstrin yang lebih kecil. Proses pencernaan karbohidrat selanjutnya terjadi di lambung.
Di lambung akan terjadi aktivasi amilase yang akan terhenti dikarenakan pH pada lambung yang asam. Pada lambung tidak terjadi pencernaan yang begitu signifikan. Kita lanjut ke bagian usus halus. Ketika makanan mencapai usus halus, enzim amilase pada pankreas akan melanjutkan pemisahan protein menjadi maltosa dan oligosakarida. Enzim-enzim pada permukaan brush border atau mikrofili usus halus seperti maltase, sukrosa, laktase akan memecah disakarida menjadi monosakarida berupa glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Absorpsi monosakarida akan diserap oleh epitel sel pada usus halus melalui transport aktif dan difusi terfasilitasi. Glukosa dan galaktosa diserap melalui transport aktif yang bergantung pada natrium. Sedangkan fruktosa akan diserap melalui difusi terfasilitasi. Pada transport ke aliran darah, monosakarida akan masuk ke aliran darah menuju transport difusi terfasilitasi untuk menuju ke vena porta hepatica. Selanjutnya yaitu transportasi dan penyimpanan. Transportasi dan penyimpanan pada hati, fruktosa dan galaktosa akan diubah menjadi glukosa. Glukosa dapat digunakan sebagai sumber energi, kemudian akan disimpan menjadi glikogen atau dapat diubah menjadi lemak untuk penyimpanan dalam jangka waktu yang panjang. Penggunaan energi glukosa akan diangkut menuju sel-sel tubuh untuk kemudian digunakan untuk menghasilkan ATP melalui respirasi seluler. Oke, selanjutnya yaitu pencernaan dan penyerapan lemak. Proses pencernaan lemak dimulai di mulut melalui pengunyah dan bantuan enzim lipase linguistik. Selanjutnya, lemak akan bergerak ke lambung untuk diproses lebih lanjut oleh enzim lipase lambung. Kemudian, lemak bergerak ke usus halus untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Proses pencernaan lemak dimulai di mulut melalui pengunyahan dan bantuan enzim lipase linguistik sehingga makanan akan terdegradasi menjadi partikel yang lebih kecil. Selanjutnya, lemak yang terurai akan bergerak ke lambung untuk diproses lebih lanjut oleh enzim lipase lambung. Dalam proses ini, lemak akan diubah menjadi bentuk potongan-potongan trigliserida. Lemak yang terurai masih dalam bentuk trigliserida dengan pH asam. Selanjutnya akan bergerak ke duodenum atau usus halus dan akan memicu produksi hormon penting seperti kolesitokinin, CCK, dan sekrenin. Hormon tersebut selanjutnya akan memacu sekresi hormon cairan empedu dan enzim lipase pankreas yang berperan untuk membantu dalam pemecahan trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida yang berubah menjadi misel. Asam lemak dan monogliserida selanjutnya diserap oleh jejunum dan dikemas menjadi kilomikron yang matang sepenuhnya. Kemudian kilomikron akan berikatan dengan basolateral dan selanjutnya diangkut ke limfatik usus, kemudian akan masuk ke jurnal sirkulasi umum untuk diangkut ke seluruh tubuh. Metabolisme lemak ini juga berperan dalam penyerapan vitamin A, D, E, dan K atau vitamin larut lemak. Empedu juga terlibat dalam siklus enterohepatik di mana empedu diserap kembali di usus halus. Untuk selanjutnya yaitu penyerapan vitamin D. Vitamin D biasanya diserap dari makanan atau diproduksi di kulit dalam bentuk kolekalsiferol atau vitamin D3. Sekarang vitamin D3 ini bukan dalam bentuk aktif yang kita perlukan untuk menyerap kalsium secara memadai. Kolekalsiferol berpindah ke hati dan disebut kalsifediol. Kalsifediol akan berjalan ke ginjal untuk diolah menjadi kalsitriol. Jadi seperti ini untuk urutannya dari kolekalsifer, terus di hati, lanjut menjadi kalsifediol, masuk ke ginjal dan diubah menjadi
kalsitriol. Selanjutnya yaitu penyerapan kalsium. Proses penyerapan kalsium dalam tubuh dimulai dari masuk ke saluran pencernaan, penyerapan di usus halus, transfer ke darah, dan distribusi ke tulang dan jaringan.